Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas Ilmu Sosial Budaya Dasar E akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah gender. Alangkah baiknya sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Dery Dewantoro dengan NIM 69 2018 111, kemudian David Septian dengan NIM 74 2017 004, Juna Rahmat Christian 69 2018 112, Andri Stefanus 69 2018 121, dan Arya Handika 69 2018 124. Dalam telaah gender terdapat 5 poin pembahasan. Di antaranya, yang pertama ialah gender dan seks. Kemudian yang kedua, gender dalam pandangan Kristiani. Lalu yang ketiga, sejarah gender. Kemudian yang keempat, implementasi gender dalam kehidupan. Dan yang terakhir, bagaimana menyikapinya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gender dan seks, yang akan dijelaskan oleh Dery Dewantoro. Gender dan seks. Pengertian seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin berdasarkan hal yang kodrat yang melekat pada ciri fisik atas alat reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi berbeda baik yang dilihat dari dalam maupun luar. Selanjutnya, pengertian gender. Gender adalah persepsi masyarakat yang mengacu pada peran perilaku, ekspresi, dan identitas seorang, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini juga erat hubungannya dengan orientasi seksual, misal homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Juga digunakan untuk menunjuk pada peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial yang mencakup hal-hal non-kodrat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut ke dalam pengertian gender. Gender berasal dari kata gender dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan secara biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan atau budaya. Adapun beberapa istilah gender menurut Anderson yang perlu diketahui adalah yang pertama, institusi gender yang merupakan pola keseluruhan dari hubungan gender. Yang kedua, peran sosial yang merupakan ekspektasi, tugas, dan hak kultural yang menentukan hubungan antara seseorang dengan suatu posisi tertentu dan dengan orang lainnya yang dengannya orang tersebut berinteraksi. Kemudian yang terakhir, identitas gender adalah suatu definisi khusus seorang atas dirinya sendiri berdasarkan pemahaman orang tersebut mengenai arti seorang wanita atau pria. Kesimpulannya, seks bersifat mutlak sementara gender cenderung tidak. Seks adalah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar. Untuk membantu membedakan antara konsep gender dan seks, maka kita dapat mengacu pada bagian di bawah ini. Gender seks bisa berubah, sedangkan jenis kelamin tidak bisa berubah. Kemudian, gender dapat dipertukarkan, sedangkan jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Kemudian, gender tergantung musim, sedangkan jenis kelamin berlaku sepanjang masa. Lalu, gender tergantung budaya masing-masing, sedangkan jenis kelamin berlaku di mana saja. Dan yang terakhir, gender bukanlah kodrat, sedangkan jenis kelamin kodrat atau ciptaan Tuhan. Selanjutnya masuk ke poin kedua, gender dalam pandangan Kristiani yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Juna Rahmat. 2. Gender dalam pandangan Kristiani. Manusia tercipta dari imago Dei yang artinya rupa Allah. Yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal ini berarti Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus dan berbakat sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan layak menerima mandat dari Allah untuk berkuasa atas ciptaan lainnya di bumi. Ungkapan segambar dengan Allah dimiliki tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan. Oleh karena itu, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki status yang sama dan setara.
Bagi ciptaan Tuhan, memang laki-laki dan perempuan adalah sama, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 17, maka firman Allah kepada laki-laki adalah laki-laki berkuasa payah mencari nafkah dan berpeluh untuk mencari makanan. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, jika kita kaji secara teologis, maka dalam Alkitab jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu secara gender, yang akan dijelaskan oleh Arya Handika. Oke, terima kasih. Berikutnya itu sejarah gender. Konsep gender muncul karena perkembangan dari cabang ilmu psikologi kritis, yaitu psikologi feminis, psikologi wanita, atau psikologi gender. Ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga. Pada tahap yang pertama, deklarasi Seneca Falls di tahun 1848 yang menolak kedudukan wanita yang interior. Selanjutnya pada tahun 1920, kehilangan cakarnya setelah kaum wanita memenangkan pemilihan. Tahap yang kedua, yaitu tahun 1960, meningkatnya para peneliti mengenai wanita dan gender. Selanjutnya yang kedua, yaitu para aktivis membentuk AWP pada tahun 1969. Kemudian para aktivis membuat APA dengan divisi psikologi wanita pada tahun 1973 dengan nama divisi 35. Setelah itu dengan dukungan divisi psikologi untuk etnis minoritas dan gay atau lesbian didirikan. Tahap yang ketiga, yaitu AWP terus berkembang, kemudian divisi 35 berubah menjadi masyarakat psikologi dunia. Setelah itu gerakan ketiga ini melanjutkan tugas yang belum terselesaikan dari sebelumnya. Sejarah gender ada beberapa, yaitu feminisme sosial yang menekankan pada berbagai divisi kelompok yang mengarah pada penindasan. Berikutnya itu adalah feminisme wanita berdasarkan warna kulit, dan feminisme radikal yang menekan bahwa dominasi dan kontrol pria sepanjang sejarah bentuk penindasan yang fundamental. Yang berikutnya itu adalah feminisme liberal yang mengadopsi konsep Amerika mengenai kesetaraan. Konsep kultural yang menekankan perbedaan wanita dan pria. Kemudian yang terakhir yaitu feminisme global yang menekankan bahwa prasangka dan diskriminasi wanita memiliki suatu hubungan lintas budaya, dan bagaimana hal ini suatu keterhubungan dan neokolonialisme dan kapitalisme global. Poin selanjutnya ialah implikasi gender dalam kehidupan yang akan dijelaskan oleh David Septian. Implikasi gender dalam kehidupan. Implikasi gender dalam kehidupan yaitu implikasi dari bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender antara pria dan wanita ditemui dalam ranah rumah tangga, pekerjaan, status sosial, budaya, sampai pada bidang politik. Hal lain yang muncul karena adanya ketidaksetaraan gender yaitu mengarah kepada tindakan diskriminasi. Menurut Sasongko, diskriminasi gender dalam kehidupan sehari-hari teraktualisasi dalam beberapa bentuk, yaitu marginalisasi atau peminggiran, subordinasi atau penomorduaan, stereotip atau citra baku, violence atau kekerasan, double burden atau beban ganda. Yang pertama, marginalisasi atau peminggiran atau pemiskinan adalah kondisi atau proses peminggiran salah satu jenis kelamin dari pekerjaan utama. Yang kedua, subordinasi atau penomorduaan, yaitu anggapan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih rendah dari jenis kelamin yang lain. Contoh dari hal ini bahwa wanita sering dianggap sebagai koncowiking atau bekerja di dalam dapur saja, maka wanita dianggap lebih rendah dari laki-laki yang bekerja di wilayah publik. Pandangan gender juga menimbulkan subordinasi perempuan dalam hubungan dengan relasi gender. Karena perempuan dianggap lebih emosional, maka dianggap tidak dapat memimpin. Karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Contohnya yaitu misal jika dalam rumah tangga keuangan terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak, maka anak lelaki yang mendapatkan prioritas tersebut. Yang ketiga yaitu stereotip atau citra baku, yaitu pelabelan yang bersifat terhadap salah satu jenis kelamin. Contohnya adalah perempuan yang ramah dianggap genit dan laki-laki yang ramah dianggap rayu.
Yang keempat, violence atau kekerasan, yaitu suatu serangan baik terhadap fisik maupun non-fisik atau psikologis seseorang yang bisa terjadi di mana saja. Yang kelima, double burden atau beban ganda, merupakan perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin yang satu diberikan beban atau pekerjaan yang lebih dari yang lain. Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Karena itu, bagi perempuan yang bekerja di luar rumah selain bekerja di wilayah publik, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan domestik atau rumah tangga. Kesimpulan dari implikasi gender dalam kehidupan adalah kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi fisik di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender merupakan bagian laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta sama-sama menikmati hasil dari perkembangan itu. Poin kelima yang terakhir ialah bagaimana cara menyikapinya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andri Stefanus. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman yang sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana menyikapi bias gender dalam masyarakat. Sebenarnya, ada beberapa cara untuk menyikapi masalah gender ini, apalagi jika mengenai lataran pemikiran dan budaya. Untuk mengeliminasi bias gender yang terjadi di masyarakat, diperlukan sebuah pemahaman tentang perspektif gender yang akan membantu. Kemudian, dengan langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan mengikutsertakan perempuan yang mewakili feminisme dan dalam organisasi pemerintahan atau menjadi penggerak sosial yang dapat disuarakan nantinya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan 5 poin bagaimana menyikapi bias gender ini. Yang pertama, diperlukan sebuah pemahaman tentang perspektif gender yang akan membantu melihat adanya ketimpangan sosial, politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, mengikutsertakan perempuan yang mewakili bagian feminim dalam organisasi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang ketiga, perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung. Keempat, menerapkan konsep mainstreaming perspektif gender yang merupakan suatu proses menilai atau mengevaluasi implikasi suatu tindakan terencana atau bisa dibilang sebuah program bagi wanita dan pria untuk tujuan utamanya adalah kesetaraan gender ini. Kelima, stop stereotip. Kemudian, bagaimana membentuk keadilan dan kesetaraan gender? Pertama, dengan menerima dan memandang secara wajar perbuatan pada laki-laki dan perempuan, karena dengan adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender tersebut. Kedua, mendiskusikan cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, meneliti kemampuan dan bakat masing-masing dalam pembangunan masyarakat, sehingga memecahkan problem yang ada di masyarakat dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Keempat, memperjuangkan secara penerus hak asasi manusia. Kelima, mengupayakan perkembangan penggerakan demokrasi dan pemerintahan dalam institut masyarakat. Keenam, pendidikan merupakan kunci keadilan gender, karena dengan pendidikan, peran masyarakat akan mentransfer norma-norma yang ada, serta pengetahuan dan kemampuan mereka. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu presentasi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.